Kita sebisa mungkin, semampu mungkin, berdasarkan kapasitas kita harus berjuang, teman-teman. Contoh, saya sebagai advokat, ya kan, ya saya harus melakukan gugatan-gugatan, ya. Jadi teman-teman, saya mau menginformasikan bahwa minggu ini kami Alvin Lim selaku kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm sudah memberikan somasi sebelum kami melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kejaksaan Agung, teman-teman, ya. Nah, apa yang kami mau gugat mereka adalah terhadap dugaan hilangnya aset-aset sitaan, teman-teman, ya. Pertama adalah aset kapal pesiar ini, teman-teman. Jadi kapal pesiar ini berdasarkan press release dari Helmi, ini kalian bisa lihat, teman-teman, di screen, ya, di CNN. Ini jelas di CNN, Helmi Santika bilang disita kapal pesiar Yak. Ya. Nah, jadi kapal pesiar ini gambarnya ini yang kita sudah berhasil temukan, teman-teman, ya. Kapal pesiarnya ini ada di Singapura data-datanya. Nah, ini senilai kurang lebih 200 miliar. Yang kedua adalah, teman-teman, selain kapal pesiar, yaitu adalah aset di London yang Henry Surya berusaha cairkan senilai 30 juta dolar di London. Ini press release-nya, teman-teman, ya, di mana Bapak Wisnu sudah melakukan press release bahwa Barreskrim sudah menyita. Nah, anehnya teman-teman, setelah saya pelajari dakwaan tersebut, ngomong-ngomong dakwaannya itu 300-400 halaman, teman-teman, sudah saya print, ya. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, teman-teman, aset tersebut tidak tertera. Dan juga ada tanah senilai tanah seluas 2 hektar yang juga tidak ada di dalam dakwaan, ya. Jadi gini, teman-teman, saya sudah sering memberikan kritik, saya masukin di media, tapi Kejaksaan Agung tidak pernah mau membalas, tidak berani membalas, teman-teman, ya kan. Padahal, teman-teman, tuduhan yang saya layangkan ini adalah tuduhan nyata, fakta, dan saya sampaikan tuduhan ini selaku kuasa hukum dari para korban Indosuria, teman-teman. Jadi, teman-teman, jangan mau dibodohi oleh oknum Kejaksaan Agung. Ya, jangan mau. Kalau orang awam, anak TK bisa dibohongin sama si kumis. Kalau saya nggak bisa, teman-teman, sorry. Ya, saya mau tantangin debat si Pak Kumis, tapi nggak pernah berani beliaunya. Terus gimana dong? Iya kan? Nanti kalau saya caci maki dibilangnya kasar, ya, tersinggung. Toh, ya udah deh, gue gugat aja deh di pengadilan, ya. Kita ketemu di pengadilan, ya Pak, ya. Nanti tolong dong dibuktiin dong itu kemana aset sitaan. Jangan banyak ngomong. Kalau cuma banyak ngomong 106 triliun tapi nggak ada yang bisa lu sita, mah percuma. Anak gua juga SD lebih jago daripada lu kalau ngomong doang. Saya berani jamin, ya. Jadi tolong, ya, Pak Jaksa Agung, ya, tolong Pak Jaksa Agung, stop pencitraan, Pak. Percuma, Pak. Percuma. Ya, masyarakat yang pintar kayak kami ini kita bisa tahu. Ya, kita bisa tahu apa? Ya, kita bisa tahu yang dimainin itu permainan di luar negeri, Pak. Ya. Jadi kalau mau nyuap kalian pun juga nyuapnya di luar negeri kalau dia yang triliunan. Nggak mungkin di Indonesia lu uang 100 ribu, 1 triliun mau berapa koper, goblok aja itu, ya toh. Kalau kenal kripto kan cepet, ya Pak, ya. Ya, belum tahu kripto, Pak. Nanti saya ajarin, Pak, kalau belum tahu, ya Pak, ya. Tapi saya yakin Bapak udah tahu lah kripto lah di situ. Oke, apalagi itu kemarin yang robot-robot trading kan banyak kripto tuh, Pak, ya. Saya nggak tahu lah bancakan kalian seperti bagaimana. Ya, kenapa? Karena saya bukan KPK. Kalau saya ketua KPK, Pak, saya yakin, Pak, ya, Anda menjadi yang pertama, target saya yang pertama, Pak, di situ. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, ya, pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi itu tidak mungkin bisa kaya, ya, naiknya kayak begitu. Kalau apa? Kalau cuma dengan dana gaji kalian, nggak masuk itu, Pak, nggak masuk hitungan, Pak. Ya, jadi saya melihat, saya mendengar ada jam bintang 3, bintang 4, mantan Jaksa Agung, ya, punya hotel. Banyak itu yang saya dengar di luaran, Pak. Ya, ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat mobilnya aja, Lexus itu 4 miliar. Kalau dengan gaji 5 juta, 6 juta, 7 juta, nggak mungkin bisa dapat, Pak. Ya, karena apa? Biaya
servisnya aja jauh lebih mahal Pak, dan pajaknya. Koruptor itu sebenarnya hatinya lebih jahat dari binatang ya. Setuju. Kalau binatang buas itu mungkin makan orang, membunuh orang satu atau dua di situ. Tapi kalau koruptor itu rakyat yang dibunuh. Menegakkan hukum oke, tapi tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum. Karena kalau dilakukan tanpa pro justitia, itu bukan menegakkan hukum. Sama aja mereka penjahat berseragam. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Hukum di Indonesia itu emang bobrok. Papa aku 3 kali di penjara, 3-tiganya itu di kriminalitas. Kritik Alvin itu harus didukung, jangan tidak. Jangan dikriminalkan. Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Ada prinsip di dalam filosofi, manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang. Pertama saya ingin menyampaikan suatu kesaksian ya dari teman-teman sekitar saya, juga banyak yang sudah kecewa ya dengan PDI ya. Dan kita semua menyatakan kecewa di eranya SBY, kemudian ada timbul harapan baru ya dari Pak Jokowi yang pada mulanya sepertinya memang pada waktu kampanye tidak akan melaksanakan politik bagi-bagi kursi, sepertinya seperti itu dahulu. Tapi kemudian ke arah depan ternyata ya masih aja berpolitik bagi-bagi kursi. Dan bagi-bagi kursi itu sebenarnya menjadi korban itu sebenarnya juga rakyat yang menjadi korban. Rakyat menjadi korban. Ya mereka kalangan atas semua yang mendapatkan keuntungan. Ya jadi banyak yang sudah kecewa dengan PDI ya, sangat kecewa pada saat ini. Yang kedua mengenai sebagian masyarakat yang tidak tahu malu ya, memang ya sering ya kita mendengarkan di acara-acara medsos bilang nggak tahu malu. Ya memang nggak tahu malu, kalau dikuasain oleh roh jahat itu ya nggak tahu malu, memang sudah nggak tahu malu lagi. Baik rakyatnya, pejabatnya, pimpinannya memang tidak tahu malu. Yang namanya roh jahat ya nggak tahu malu. Yang ketiga, rakyat Indonesia terutama oknum-oknumnya itu beraninya kanibal. Jadi kanibal itu memangsa sesama warga negara Indonesia. Sesama rakyatnya juga saling memangsa, pejabat-pejabatnya juga memangsa rakyat, saling pejabatnya juga saling memangsa. Yaitu beraninya jago kandang, kanibal. Nah orang-orang seperti itu sebaiknya ya disalurkan bagaimana supaya mereka itu jangan menyerang warganya sendiri, coba disuruh ekspansi keluar gitu, disarankan. Jadi aura negatifnya itu dikeluarkan dari negara, jangan makan sesama warga negara, sebaiknya dicarikan mangsa di luar negara, coba diarahkan ke situ. Kalau negatifnya nggak dikeluarin ya bosok, nanti kita mati di dalam negeri Pak. Jadi yang keempat, saya mengamati Pak Alvin ya, memang perjuangannya luar biasa, dan menurut penilaian saya Pak Alvin ini lebih besar daripada Ahok sebenarnya. Tetapi kelamaan saya amati dia itu sepertinya kurang hikmat ya, banyak emosional dan kurang penguasaan Roh Kudus. Jadi kemakan dengan kekuatan latennya sendiri, jadi kurang hikmat gitu yang saya amati akhir-akhir ini. Yang kelima, selain kasus Alvin, sebenarnya di lapangan sangat banyak kesewenang-wenangan oleh aparat, itu sangat banyak. Nah, kemudian kita harus mengambil suatu hikmat, apa sih
yang dimaksud oleh Tuhan dengan mengizinkan hal ini terjadi. Gitu. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya. Mari kita sama-sama menangkap, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi? Maksud Engkau apa, Tuhan? Mohon beri kami petunjuk. Nah, itu. Jadi suatu musibah itu pasti ada sesuatu yang mungkin Tuhan inginkan ya, menjadi suatu hikmat. Demikian juga seperti kasus yang terakhir itu sepertinya Kamarudin dicekal. Jadi yang disoroti itu pencekalannya terus gitu loh. Ya kita ngaku-ngakunya beragama Kristen lah, pengikut Yesus, tapi kita semua tuh sering lupa ketika terjadi musibah itu terjadi karena diizinkan Tuhan. Dan apa maksud Engkau Tuhan dengan ini? Nah, itu yang kita harus cari jawabannya. Kemudian yang keenam, kebenaran itu harus diperjuangkan. Kita yang memiliki kemampuan dan semangat yang baik itu harus memperjuangkan kebenaran, daripada nanti kita dikuasai oleh yang jahat lebih susah lagi gitu kan. Kita, anak cucu kita juga lebih susah. Nah, yang ketujuh, saya ingin bertanya kepada Pak Paul dan para peserta di sini. Kan banyak juga di masyarakat kita jumpai bahwa orang mengkritik itu harus orang yang bersih. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Paul dan rekan-rekan. Sekian, terima kasih Pak. Oh iya Pak, orang harus bersih Pak. Kalau dia melakukan kritik, harus bersih Pak. Jangan sampai kita nunjuk orang badan kita nggak beres Pak. Iya, bersih harus. yang bagaimana? Nggak, maksudnya perlu dijelaskan. Nggak ada manusia yang bersih Pak, nggak ada. Oh, ada Pak. Ada dong. Jadi begini loh Pak. Kalau saya ini suka ke Alexis, saya jangan teriak-teriak tutup kali jodoh. Nah itu gitu loh Pak. Kalau saya teriak-teriak polisi kotor, jaksa kotor, tapi saya suka ke kali jodoh, nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Ya. Beda dong. Jadi nggak bisa begitu, nggak bisa. Saya suka ke kali jodoh, tutup Alexis gara-gara saya nggak kuat bayar Alexis, itu kan namanya nggak benar, ya kan? Kalau saya, jadi kita mengkritisi hal yang lain ya. Iya dong, yang memang di bidangnya kita. Kalau semua orang melakukan seperti itu, maka dunia akan jadi bersih, saling kontrol satu sama lain. Jangan kalau sekarang ya, misalnya nih kita mau cerita nih. Yuk kita mau basmi korupsi. Siapa itu si Andi Malaranggeng, Angelina Sondak, nggak taunya mereka yang korupsi, ya kan? Nah itu yang seperti itu maksudnya Pak. Kalau Alvin Lim teriak-teriak ini polisi kotor, nggak taunya dia nyogok polisi. Oh ya silakan Pak. Oh gitu ya. Jadi iya. Kritik di bidang lain gitu ya. Iya dong. Iya dong. Ya. Artinya setiap kita kan mengalami ketidakadilan, setiap kita mengalami ketidakbenaran. Para nabi itu bersih? Ya enggak ada orang bersih. Cuman kan kita saling kontrol satu sama lain, saling mengkritik, memberi masukan. Jangan dianggap musuhan. Di dalam Tuhan ya memang itu beda ya. Jadi jangan sampai ini kan soal kenegaraan. Bahwa ya kalau seperti Pak Paul bilang, kalau kita korupsi ya kita menentang para koruptor, kita namanya tuh hipokrit pun munafik, double standard. Dan jangan disamakan mungkin ya untuk sedikit kepada Bapak yang menanyakan tadi bahwa ya dalam Alkitab memang dalam pandangan Tuhan kita semua tidak ada ya, yaitu ya Roma 3 ayat 12. Jadi we all sinner and then fall short of glory of God. Jadi semua kita telah berlaku dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Jadi itu harus dibedakan. Tetapi tuntutan keadilan ya kita harus bersih. Bersih dalam arti kata ya bersih dalam pandangan hukum dan juga pandangan sama. Kalau saya pencuri, kalau saya melarang pencuri itu, dan inilah keadaan di Indonesia. Maling teriak maling. Yang mengikuti perkembangan kasus penahanan Alvin Lim ya. Fakta yang terjadi di negara korup Republik Indonesia ini, di mana hukum hanya diperalat untuk kekuasaan, bukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Menganalisa penangkapan Alvin Lim oleh Polri berkesan syarat pesanan yang berbungkus kepentingan untuk menutupi kebusukan lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ya sulit ya, sangat sulit membenahi bobroknya sistem korup ini. Di mana Indonesia berlaku sebagai negara politik, hukum hanya diperalat, kekuasaan tujuannya.
Ya, tidak salah kita menohok Jokowi. Dari awal udah beberapa bapak udah, termasuk Pak Robert, Pak Suara Kebenaran. Jokowi sebagai presiden saat ini, dia yang paling bertanggung jawab dan berkewenangan untuk membenahinya. Ya. Habis kepada siapa lagi kalau kita tidak bersuara selain kepada presiden? Ya. Jangan salahkan apabila kepercayaan kita semua di sini dan banyak masyarakat di luar sana kepada Jokowi hilang, nggak bisa dipercaya Jokowi. Ya, tampilan sistem hukum korup di saat Jokowi berkuasa ini kan bukan hanya pada kasus penangkapan Alvin Lim yang kita saksikan sekarang ini. Ingat deh, waktu kasus fitnah yang ditujukan ke Ahok, kemudian dia ditangkap dan dipidanakan. Kasus MKC yang dikasih makan tai oleh Jenderal Bintang 2. Kriminal masih berpangkat jenderal di penjara. Ya. Di mana Jokowi? Di mana Jokowi? Dan begitu banyak pastinya kasus yang dialami masyarakat luas yang tidak viral. Ya. Yang paling seru dalam hidup itu berjuang. Iya, berjuang. Karena di sana pasti akan banyak pertempuran. Terutama pertempuran untuk menaklukkan rasa ingin menyerah. Itu yang paling seru. Ya, supaya ada tanda bahwa kita mau ganti, bukan ganti darah, bukan ganti jenis darah, tapi membersihkan metabolisme itu. Boleh juga kan itu, ide semacam itu. Itu ide aja kan. Pasti saya lakukan tuh. Kalau Mas Rocky menjadi presiden ya, dicatat tuh, kalau Rocky Gerung jadi presiden, pertama dilakukan DPR dibubarkan. Ya karena itu kira-kira secara semiotik dibaca orang bahwa berarti Rocky melihat simbol kedunguan itu berarti DPR dong. Kan Mas dalam Rocky produk undang-undang juga DPR tadi kan logik dari KUHP nggak diperiksa, logik dari Perpu nggak diperiksa. Terus apa kata DPR? Kalau undang-undang kami bermasalah silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi lewat judicial review. Itu namanya dungu. Kalau dia pinter, dia berupaya supaya produk dia itu tidak diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Masa habis saya bikin mobil terus dibilang coba ditabrakin aja tuh. Kalau nggak bisa kan ada bengkel. Justru kita beli mobil supaya nggak masuk bengkel. Ini baru keluar pabrik disuruh masuk bengkel di Mahkamah Konstitusi kan dungu tuh DPR-nya kan. Lebih baik kita hidup tidak memperjuangkan keadilan daripada mati dalam kejujuran dan kebenaran. Keadilan harus runtuh walaupun langit dan tanah air dinuklir. Para advokat, jangan bersatu, jangan berpartisipasi membela supaya keadilan tidak terwujud di negeri ini, tidak terwujud bagi masyarakat. Karena fiat justitia ruat caelum, fiat justitia pereat mundus. Jadi tegakkan keadilan meskipun langit itu runtuh. Gitu Mas. Lah kalau langitnya runtuh terus ditegakkan di mana Pak keadilannya Pak? Ya langitnya itu ditegakkan dulu Mas.